welcome to Cerita Inspiratif Saidah Asmi Kusuma. Pemulung yang menjadi pengusaha sukses. Sering kita dengar sebutan pemulung, pekerjaan mencari uang dengan mengumpulkan dan menjual barang bekas ke pengepul. Neta, anak perempuan yang sudah yatim piatu, memiliki 2 orang adik. Neta harus menjadi tulang punggung keluarga kecilnya itu dengan cara mengepul dari siang hingga malam. Walau hanya menjadi seorang pengepul, Neta dan kedua adiknya tinggal di rumah yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Suatu ketika, Neta memiliki impian untuk menjadi seorang yang sukses dan menita karir di masa depan. Tapi dalam benak hatinya berkata, "Tidak mungkin aku bisa menjadi wanita karir dan sukses di masa depan, karena aku hanya seorang pengepul dan aku harus membiayai kedua adikku." Dengan pesimisnya, Neta bicara seperti itu. Kemudian, Neta pun pergi untuk menjemput rezeki sebagai pemulung. Tak disangka, ketika sedang memulung, Neta menjumpai sebuah dompet yang ukurannya agak tebal karena isinya lumayan banyak. Jiwa Neta menginginkan untuk tidak mengembalikan dompet itu, tetapi hati kecil Neta menginginkan untuk mengembalikannya pada si pemilik. Dengan mengikuti perkataan hati kecilnya, Neta mengembalikan dompet itu pada pemiliknya, dan untungnya di dalam ada identitas di dompet tersebut. Ketika sampai di rumah si pemilik, Neta melihat rumah si pemilik itu tampak 3 kali lebih besar daripada rumahnya. Di saat mengembalikan dompet dan menekan rumah tersebut, Neta malah bertemu dengan perempuan berusia 19 tahun yang ternyata perempuan itu adalah anak dari si pemilik dompet itu. Kedatangan Neta untuk mengembalikan dompet itu disambut dengan tidak ramah, kata-kata hinaan dan raut wajah yang tidak senang dengan kedatangan Neta di rumahnya. "Siapa lu? Kayaknya kita nggak kenal, dan lu pemulung kan? Sana pergi," ucap perempuan usia 19 tahun. Tidak di situ, Neta juga diusir dari rumahnya. Tapi dengan sabar dan ramahnya, Neta menjawab, "Saya Neta, Kak. Saya ingin mengembalikan dompet ibu Anda yang terjatuh di trotoar." Kata-kata kasar perempuan tersebut ternyata keluar lagi. "Hah? Masa dompet mamaku bisa jatuh? Kayaknya mamaku nggak seceroboh itu deh." Dengan penasarannya, perempuan itu melihat isi dari dompet tersebut dan ternyata benar, itu dompet si pemilik ibunya. Bukannya berterima kasih pada Neta, perempuan usia 19 tahun itu malah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Neta. "Kukira kamu bakal ambil dompet ini, karena bisa aja kan uang di dalam dompetnya itu kan banyak." Tidak tahan dengan ejekan dan kata-kata yang dikeluarkan perempuan tadi, Neta pun langsung pergi dari rumah tersebut. "Baiklah Kak, kalau begitu saya pergi dulu," sahut Neta dengan ramah. Tapi jawaban Neta dibalas dengan muka jutek bersama dengan kibasnya rambut yang panjang. Ketika Neta sampai di depan pintu gerbang rumah tersebut, tiba-tiba ada mobil putih dengan merek Honda Jazz datang dan pergi. Ternyata itu mobil si pemilik dompet atau ibu dari perempuan usia 19 tahun tadi. Pemilik dompet itu segera turun dan menemui Neta. "Siapa kamu, Nak, dan sedang apa di rumah saya?" kata si pemilik dompet dengan wajah yang ramah dan penasaran. "Saya Neta, Bu. Saya di sini ingin mengembalikan dompet ibu yang terjatuh di trotoar. Tapi maaf Bu, saya sudah melihat isi dompet ibu karena saya ingin mengembalikannya ke pemiliknya," ujar Neta dengan jujur. Ternyata menyela percakapan mereka berdua. "Bohong, pasti itu bohong. Mana zaman sekarang kayak sekarang ini, yang jujur sih pasti bohong mah." Untuk itu untuk percaya kepada anaknya. Ibu pemilik dompet menghiraukan perkataan anaknya dan segera berterima kasih pada Neta. "Terima kasih Nak, kamu sudah mengembalikan dan menyelamatkan dompet ini, karena benda ini sangat berharga untuk aku," ucap pemilik dompet. "Tidak kusangka ibu itu memberiku sesuatu padaku karena telah mengembalikannya dompet tersebut. Terimalah uang ini Nak, kamu bisa menggunakan uang ini untuk apapun, tapi kamu harus tahu dan harus kamu gunakan untuk kebaikan ya. Ingat." Peringatan dari si pemilik dompet. "Baik Bu, akan
untuk menghidupi kedua adikku dan akan kugunakan untuk menghidupi hidupku, dan semoga ini akan kugunakan untuk modal usaha, jawab Neta. Percakapan pun berakhir antara Neta dan ibu pemilik dompet. Setelah itu tidak kuduga anak 19 tahun itu ternyata mendengar percakapan ibu dengan Neta. Dan anak tersebut dulu hatinya pada Neta jika dugaan dan kata-kata yang ia keluarkan tersebut itu salah. Ia pun menghampiri Neta. Net, aku minta maaf karena kata-kata di dugaanku tadi yang telah menyakitimu, pinta perempuan usia 19 tahun. Tidak berlama-lama, Neta pun memaafkan kesalahan anak si pemilik dompet. Neta akhirnya pergi dan pulang dari tempat tersebut. Beberapa tahun kemudian, sebuah ruko dan butik berdiri dengan tegak dan kokoh di pinggir jalan. Terlihat ada 3 orang perempuan dengan pakaian yang setara dengan para owner dan manajer. Ternyata itu adalah Neta dan kedua adik-adiknya. Tapi, dengar-dengar jika Neta dan adik-adik memiliki usaha dan para pengangguran, juga untuk kaum miskin lainnya. Dugaan yang Neta berikan pada dirinya itu ternyata salah, dan malah mimpinya itu lebih besar daripada dugaannya. Neta yang dulu berpenampilan sederhana dan terkadang sulit untuk memenuhi kebutuhannya, sekarang lebih jauh berbeda seperti antara bumi dan langit. Kehidupannya lebih bahagia dan nyaman bersama kedua adiknya, ditambah lagi memiliki tempat usaha yang sangat berguna bagi masyarakat setempat. Semua ini juga berkat imbalan yang diberikan si pemilik dompet. Semua kebaikan suatu saat akan dibalas dengan kebaikan juga. Tak lupa, kita tidak boleh melihat orang lain dari penampilan saja, karena sifat dan perilaku orang tersebut belum sama dengan bagusnya dengan pekerjaannya.